Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Yolistia Putri, NIM 1705520195, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif. Saya ingin mempresentasikan materi tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Di sini topik pembahasan yang akan saya presentasikan, yang pertama fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua fraud diamond theory, yang ketiga komponen pengendalian internal, yang keempat peran internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, yang kelima kompetensi internal auditor. Materi yang pertama yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Kecurangan atau fraud ini dilakukan secara sengaja tanpa memperdulikan masalah atau kerugian yang akan ditimbulkan. Fraud ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dilakukan oleh pegawai yang jujur sekalipun dapat melakukan fraud, ataupun pejabat yang memiliki wewenang tinggi memungkinkan saja memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan fraud. Fraud sendiri ini termasuk perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum yang dilakukan dari dalam maupun dari luar organisasi, yang tindakannya tersebut dapat menguntungkan kelompoknya atau individunya dan dapat merugikan pihak lain. Maraknya kasus kecurangan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan fraud ini masalahnya sulit ditemukan atau diungkap secara tuntas. Di sini saya mengambil contoh kasus dari korupsi. Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Korupsi sangat merugikan berbagai pihak. Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari markup pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran, dan lain-lain, yang semuanya ini mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya, ini merupakan kasus korupsi. Saya mengambil contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Edi Tansil. Kasus korupsi Edi Tansil ini jadi salah satu kasus yang cukup menghebohkan di Indonesia dan terjadi pada tahun 1990-an. Edi Tansil adalah pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang terbukti menggelapkan dana sebesar 1,5 triliun rupiah pada kurs rupiah saat itu. Penggelapan uang ia lakukan yang didapat dari Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Pengadilan telah menghukum Edi Tansil selama 20 tahun penjara. Namun, ia dapat meloloskan diri. Sempat ada isu bahwa Edi Tansil meloloskan diri atau melarikan diri ke Cina. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kasusnya.
Kasus Edi Tansil pun masih menjadi tanda tanya untuk masyarakat Indonesia. Materi yang kedua adalah fraud diamond theory. Fraud diamond merupakan pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff and Hermansen tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Krese tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Awalnya Krese melakukan penelitian kepada 113 orang yang melakukan pelanggaran hukum berupa penggelapan uang. Berdasarkan hasil tersebut bahwa alasan yang mendorong melakukan fraud itu ada 3 faktor, yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Berdasarkan perkembangan zaman, Wolff and Hermansen menemukan satu faktor lagi, yaitu capability atau kemampuan. Menurut Wolff and Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan tindakan kecurangan ini. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Orang yang melakukan kecurangan mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain yang harus menanggung kerugian. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud. Tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang melakukan tindakan fraud. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud yang tepat dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Slide selanjutnya adalah ada 3 hal yang dapat diamati dalam memprediksi penipuan. Menurut Keesum and Hixon tahun 2012 adalah yang pertama, posisi atau fungsi resmi dalam organisasi. Yang kedua, kapasitas untuk memahami dan memanfaatkan sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, keyakinan bahwa dia tidak akan terdeteksi atau jika tertangkap, dia akan keluar atau lolos dengan mudah. Secara keseluruhan, fraud diamond merupakan penyempurnaan dari fraud triangle, model yang dikemukakan oleh Krese. Sebagai capability sebagai elemen keempat fraud, Wolff and Hermansen berpendapat bahwa ada pembaruan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yaitu capability atau kemampuan. Adapun sifat-sifat terkait dengan capability elemen keempat ini yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama positioning. Positioning ini posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungannya. Yang kedua, intelligence atau creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal
dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan yang besar. Yang ketiga yaitu confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang cukup buat atau keyakinan besar agar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Selanjutnya yang keempat, coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk melakukan penipuan atau lebih mendorong dia untuk melihat ke arah yang lain. Yang kelima, deceit. Deceit ini penipuan yang sukses, membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang keenam ini adalah stres. Stres ini individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Selanjutnya ada elemen-elemen dari fraud diamond theory, yaitu yang pertama incentive or pressure atau tekanan. Insentif atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Yang kedua, opportunity atau peluang, yaitu elemen opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, seperti tindakan penyelewengan. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi ini memiliki konsep yang menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Yang keempat, ini elemen tambahan yang dikemukakan oleh Wolf and Hermansen. Capacity or capability atau kemampuan ini diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Ketiga yaitu komponen pengendalian internal. Pengendalian internal ini seharusnya memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, serta melindungi aset organisasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Adanya pengendalian internal bagi suatu perusahaan untuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif. Pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mendukung sasaran kinerja yang telah ditetapkan, menambah keyakinan bagi manajemen, mendorong kepatuhan pada peraturan, serta meminimalkan resiko kerugian.
pengendalian internal sendiri itu mengalami perkembangan dalam pemikiran dan prakteknya. Pengendalian secara umum didefinisikan sebagai kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap fraud atau kecurangan. Slide selanjutnya, pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan. Dalam kategori yang pertama, keandalan suatu unsur-unsur pada laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Sistem pengendalian internal ini memiliki 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, a control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini juga memiliki 7 komponen dasar yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, integritas dan nilai-nilai etik. Yang kedua, komitmen pada kompetensi. Yang ketiga, filosofi dan gaya pengoperasian. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Yang keenam, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kebijakan dan prosedur kepegawaian. Yang kedua, risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identitas, analisis, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, control activity atau aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian ini memiliki 5 komponen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian atas aktiva dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen dan pelaksanaan. Komponen yang selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal KOSO, adalah proses teraktif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana
diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi. Informasi dan komunikasi ini merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Komponen yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Monitoring merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Materi yang keempat yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Auditor internal saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif dan kedudukannya di dalam perusahaan adalah independen. Internal auditor bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Tugasnya adalah memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan, namun hanya dalam ruang lingkup yang cukup terbatas, dan juga bekerja untuk meningkatkan akurasi data keuangan perusahaan. Peran audit internal termasuk mendeteksi, mencegah, dan memantau resiko kecurangan dan mengatasi resiko tersebut melalui audit dan investigasi. Internal audit harus mempertimbangkan di mana ada resiko kecurangan dalam bisnis dan merespon secara tepat dengan melakukan audit atas kontrol di area tersebut, mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan, dan bagaimana organisasi mengelola resiko kecurangan tersebut melalui penilaian resiko dan perencanaan audit. Peran internal auditor antara lain mencakup yang pertama, mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala. Yang kedua, memfasilitasi penilaian resiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkatan operasional. Yang ketiga, menghubungkan dan mendokumentasi aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi resiko fraud. Yang keempat, mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti-fraud. Yang kelima, melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Yang keenam, melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Yang terakhir, melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Selain itu, peran internal auditor adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Secara operasional, auditor internal semestinya memiliki pengetahuan kecurangan yang cukup untuk yang pertama, mendeteksi petunjuk atau red flag yang mengindikasikan kecurangan mungkin telah terjadi. Potensi terjadinya kecurangan ini bisa terjadi kapan saja, maka auditor harus dapat memahami situasi seperti ini. Yang kedua, memahami karakteristik kecurangan dan teknik yang digunakan untuk melakukan kecurangan dan berbagai skema serta skenario kecurangan. Faktanya, kecurangan akan lebih sulit dideteksi ketimbang kekeliruan karena pihak terkait atau pelaku kecurangan akan menyembunyikan tindakannya tersebut. Yang ketiga,
mengevaluasi indikator kecurangan dan memutuskan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan atau apakah investigasi perlu direkomendasikan. Untuk mendeteksi kecurangan, auditor internal harus menyadari bahwa adanya indikator kecurangan tersebut dan menginvestigasi apakah indikator tersebut disebabkan oleh kecurangan yang benar-benar terjadi atau disebabkan faktor lainnya. Namun banyak indikator yang tidak disadari tersebut seringkali tidak dilanjutkan pencariannya. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas kontrol untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Internal audit bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Kemampuan mendeteksi fraud ini adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Kumat tahun 2011, mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Materi yang kelima yaitu kompetensi internal auditor. Internal auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas internal auditor secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Elir Suhayati menjelaskan, kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Auditor internal harus belajar lebih baik sebelum memulai karir mereka dan bahkan ketika memperoleh pendidikan dasar. Selain itu, internal auditor harus memiliki etika pribadi yang kuat dan komitmen yang berhubungan dengan pekerjaan. Artinya, ketika dia sedang ditugaskan di luar, maka auditor sudah bisa menjaga sikap profesional dan melakukan pekerjaannya dengan cara jujur dan etis. Hal-hal ini sangat mendasar dan perlu untuk membangun kompetensi utama internal auditor. Agar seluruh situasi yang ada di perusahaan dapat tergambar dengan baik, beberapa keterampilan dan kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan audit internal. Di antaranya, yang pertama, keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam organisasi. Yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Yang terakhir, pengetahuan dalam manajemen resiko perusahaan atau analisis resiko dan penilaian kontrol. Kesimpulan dari presentasi kali ini, internal auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Internal auditor bertanggung jawab untuk membantu manajemen dalam mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Peran internal auditor sangat penting untuk membantu melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi, dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya, Venusia Putri, mengucapkan mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata dan bahasa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.